bang. Lagi Pancasila 1 sampai 5 nya. Ngapain pula dia? Lama kuliah jam-jam. Pancasila pula katanya. Dari SD udah belajar Pancasila. Kalau bang, namanya bang siapa? Oke, nama saya Sulaiman Purba, itu nama pendeknya. Kalau lengkapnya Iwan Sulaiman Purba, pelatih di Matang Senta. Apa yang kita? Jadi abang melatih kalau abang pertama melatih di Santara atau daerah lain gitu? Oke, pertama sekali saya pernah melatih di Bumbas, di daerah Dok Sanggur, tepatnya di SMA 2 Plus di Tongni Huta. Pertama sekali saya melatih di sana selama kurang lebih 1,5 tahun. Pindah saya ke Sianta sudah semenjak 5 tahun di Sianta, melatih mulai 3 tahun yang lalu. Itu mulai di SMP Negeri 2 dan itu pelatihan pusat kita di Matang Sianta yang berlokasi di Jalan Raja Mencoba. SMP Negeri 2. Ya, SMP Negeri 2. Selama abang melatih, proses pelatihan abang berkembang atau tetap menetap di posisi awal gitu bagaimana? Oke. Saya ambil contoh ini dari satu tempat. Kebetulan tempat latihan kita tidak hanya di SMP 2, ada juga di Dojo Mas, ada juga YPHI, SD Sudirman juga ada, dan SD Adiroma juga ada. Nah, kita ambil satu contoh di Mas, ya. Di tahun pertama, tahun kedua kita tidak ada perkembangan. Kenapa? Karena kita masih merekrut anggota, ya, masih pengenalan, masih pembinaan. Cuman di tahun ketiga kita sudah mengikuti berbagai macam event, walaupun belum memiliki hasil yang begitu memuaskan, tapi sudah kita turun dan mengikuti berbagai event. Jadi bang, kalau hitung-hitung nih, berapa banyak anggota bang di tiga cabang olahraga yang di tiga cabang di tiga tempatnya bang bina sekarang? Nah, kalau dibilang anggota, total anggota baik aktif dan tidak aktif itu hampir 500-an pun ada, ya. Cuman kalau kita hanya hitungkan yang aktif, itu sekitaran kurang lebih 200 yang aktif. Dari tempat yang tadi, ya. Nah, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan bahkan yang sudah kuliah. Berarti mulai Kalau dibilang anggota, total anggota baik aktif dan tidak aktif itu hampir 500-an pun ada, ya. Cuman kalau kita hanya hitungkan yang aktif, itu sekitaran kurang lebih 200 yang aktif. Dari tempat yang tadi, ya. Nah, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan bahkan yang sudah kuliah. berarti mulai tingkat pembinaan awal baru tingkat prestasi sudah bang latih gitu bang. Siap sudah. Nah, kalau yang prestasi itu itulah yang biasanya kita bawa ke dalam pertandingan. Contoh pertandingan yang jangka dekat baru ini yang di Sibolga, Open KKI di bulan 6 yang lalu, dan yang ke Cuda yang berada di Medan pada tanggal 12 sampai 14. Dari sekian lama bang melatih di Santara 3 tahun, prestasi yang abang capai di sana udah memuaskan atau gimana bang? Kalau dibilang memuaskan sih dulu, cuman sudah ada yang memuaskan dari mereka. Nah, salah satunya ada juga anggota kita yang sudah meraih juara yang di Sibolga kemarin juga ada, di Tebing tahun 2019 juga ada, dan yang masuk ke dinasan ada anggota kita yang saya latih. Apa ada atlet abang yang pon gitu bang? Di sini kan, Belanda gitu. atlet kita yang masuk ke Jurnas atau ke PON itu ada, cuman itu bukan binaan saya lagi. Saya hanya meneruskan. Sebelumnya ada atlet kita yang bernama Koyun Lubis, dan sekarang sudah bertugas di TNI kalau nggak salah di Bandung. Dan dia dulu pernah main SEA Games juga, ada main, pon juga sudah main. Nah, baru yang kedua kawan dia ada namanya Cantika, dan dia sudah menjadi salah satu anggota Kopassus di bertugas juga di Jawa. Dan ada juga yang namanya Prasetyo, tugas di Medan di Siantar juga sebagai PN. Dan ada beberapa yang masuk ke dinasan atas nama Nopal dan juga Habib
dan juga Laurentius. Nah, jadi bang, kan kalau cabang karate kan ada berapa cabang itu bang? Ya betul. Jadi abang ngambil cabang yang di karate yang mana bang? Oh, kita sejauh ini memegang mulai dari dulu sampai sekarang masih cabang Kakai, Kushinryu. Ya. Nah, mana tahu nanti juga kita belum tahu artinya Kushinryu itu Kakai itu Kushinryu and Karate di Indonesia yang berawal dari Jepang dan dikembangkan di Indonesia. Jadi bang, tadi kan abang sebutkan ada beberapa prestasi yang bisa dikatakan sudah cukup memuaskan lah bagi klub abang ini ya bang. Jadi apakah ada target abang untuk kedepannya untuk para atlet abang lah? Apa yang prestasi yang ingin dicapai bang? Untuk waktu dekat atau jangka panjang nanti bang? Oh, itu prestasi ya. Kalau untuk jangka dekatnya ini kebetulan kita disiapkan ada jalan wali kota yang presiden ini. Jadi kalau kita jangka dekat harus bisa membawa medali emas dari sana. Kelas apapun itu harus bisa kita bawa jangka dekat. Kalau untuk jangka panjang, secara kita harus bisa mengikuti nanti kalau masih ada waktu dari kemudian kita menang harus bisa persiapan di tahun nanti supaya mengikuti waktu dan pertandingan yang lain. Dan juga ada sih target untuk para anggota yang dari posisi kelas 3. Nanti kita akan upayakan mereka kita harus persiapkan posisi mereka untuk pendaftaran di bagian katakanlah nanti yang gila dibilang situ kita targetkan juga. Apakah ada program khusus untuk yang jangka pendek dan jangka panjang itu? Program khususnya selama latihan? Ada. Kalau untuk jangka pendek ini, karena kebetulan kita tuan rumah dan posisinya di Syakar, itu memang kita tetapkan setiap pulang sekolah, karena kebetulan di tempat itu para siswa semua yang ada, setiap pulang sekolah kita mainkan, mulai dari jam 3 sampai paling cepat jam 5, paling cepat. Nanti kalau untuk jangka panjang itu kita buat biasanya tiap TC, tiap Sabtu dan Minggu. Kasih dah bang soal caranya.